teknik pemeriksaan dalam bidang imunoserologi adalah imunokromatografi, yaitu berasal dari kata imunologi dan kromatografi. Imunologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mencakup studi tentang semua aspek dari sistem kekebalan tubuh, terutama dalam pemeriksaan dalam modifikasi antigen atau antibodi. Imunokromatografi adalah metode deteksi antigen atau antibodi spesifik pada sampel yang memanfaatkan prinsip reaksi imunologis, yaitu adanya ikatan antigen-antibodi. Prinsip ini sama seperti ELISA suite, hanya saja reaksi imunologis terjadi sepanjang membran kapiler dengan bergantung pada migrasi mikro atau nanopartikel sepanjang membran kapiler, sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk strip test. Metode imunokromatografi. Metode imunokromatografi merupakan dasar dari enzim immunoassay dan tidak berbeda jauh dari ELISA. Imunokromatografi dilakukan pada kertas kromatografi atau nitroselulosa. Alat dan bahan imunokromatografi. Untuk alatnya, imunokromatografi terdiri dari dua alat, yaitu imunokromatografi strip test dan imunokromatografi kaset test. Selanjutnya, alatnya ada mikropipet, pipet tetes, dan tabung reaksi. Untuk bahannya, reagen atau buffer yang digunakan itu sesuai dengan pemeriksaan yang akan digunakan. Untuk sampelnya, sampel yang digunakan berupa serum, plasma, urin, dan dapat menggunakan sampel whole blood. Selanjutnya, cara kerja. Ada dua jenis imunokromatografi. Yang pertama, imunokromatografi kaset. Adapun cara kerjanya, yang pertama, biarkan alat mencapai suhu kamar terlebih dahulu. Yang kedua, buka alat dari pembungkus. Yang ketiga, lalu tetesi alat dengan sampel. Bisa meneteskan satu atau disesuaikan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang keempat, tetesi diluent atau buffer, atau disesuaikan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Untuk yang kelima, ditunggu kurang lebih 10-15 menit atau disesuaikan juga dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang terakhir, yang keenam, lalu amati hasilnya. Yang kedua, ada cara kerja imunokromatografi strip. Cara kerjanya yang pertama, biarkan alat mencapai suhu kamar terlebih dahulu. Yang kedua, buka alat dari pembungkus. Yang ketiga, dicelupkan ke dalam sampel. Strip test itu dicelupkan ke dalam sampel. Sampel yang dapat digunakan itu serum, plasma, atau urin, atau whole blood. Secara vertikal dengan panah menunjukkan arah sampel, atau dicelupkan jangan sampai melebihi batas garis maksimum. Yang keempat, ditunggu sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Kurang lebih menunggunya itu selama 10-15 detik. Yang kelima, lalu diamkan dan dibaca dalam waktu 15 menit. Atau dibaca ini disesuaikan dengan. Adapun interpretasi hasil dari pemeriksaan imunokromatografi yaitu apabila hasil negatif maka hanya akan muncul garis di line C saja, untuk di line T tidak akan muncul garis. Kemudian apabila hasilnya positif maka akan muncul garis di line C dan juga line P. Kemudian hasil invalid apabila tidak muncul garis di line C maupun line T atau hanya muncul garis di line T saja. Jadi hasilnya itu invalid apabila di line C tidak muncul garis. Kelebihan dari pemeriksaan imunokromatografi yang pertama yaitu mudah digunakan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Yang kedua, waktu pemeriksaan singkat. Dan yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan relatif murah. Sementara untuk kekurangannya, yang pertama, hasil yang didapatkan hanya berupa hasil kualitatif atau semi kuantitatif. Yang kedua, hasil yang didapatkan bervariasi antar lot atau alat yang digunakan. Yang ketiga, afinitasnya lebih rendah dibanding pemeriksaan lain. Dan yang keempat, cenderung terjadi loss reactivity. Immunosorbent assay atau ELISA merupakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi atau mengkuantifikasi adanya peptida, protein, dan hormon. Pada ELISA, antigen akan dimobilisasi ke permukaan yang solid, kemudian direaksikan dengan antibodi yang ditambahkan dengan enzim. Deteksi dilakukan dengan menilai adanya reaksi antara enzim konjugat melalui inkubasi dengan substrat untuk menghasilkan produk. Prinsip dari ELISA adalah
mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim, kemudian ditambahkan dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA radar. Metode ELISA ada 4, yaitu yang pertama, ELISA indirect. Indirect ELISA merupakan jenis ELISA yang digunakan untuk mendeteksi antigen atau antibodi. Karakteristiknya yaitu antigen tidak menempel langsung pada antibodi detektor. Yang kedua, ELISA direct. Direct ELISA atau ELISA langsung merupakan jenis teknik ELISA yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen pada sampel darah. Yang ketiga yaitu ELISA sandwich. Sandwich ELISA ini juga terbagi menjadi dua, yakni ada sandwich direct atau langsung dan juga sandwich indirect atau tidak langsung. Cocok untuk jenis sampel berupa campuran atau tidak murni karena antigen yang terdapat pada sampel darah yang digunakan tidak perlu dimurnikan. Yang keempat, ELISA kompetitif. Teknik paling kompleks yang digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel dengan mengobservasi campuran tangan pada output yang diinginkan. Alat tambahan ELISA. Bahan yang pertama, larutan konjugat, 2 asam sulfat, 3 larutan substrat, 4 Wurtz buffer. Alat yang pertama, mikropipet, 2 tabung reaksi, 3 plate mikrotiter, 4 tip, 5 pipet ELISA, 6 ELISA reader. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kerja dari pemeriksaan ELISA. Yang pertama yaitu menyiapkan mikro ELISA strip sesuai dengan jumlah pemeriksaan. Yang kedua, pipet spesimen diluent sebanyak 25 mikroliter ke dalam setiap sumur. Yang ketiga, pipet sampel 100 mikroliter masukkan ke dalam sumur E1 dan seterusnya. Yang keempat, pipet kontrol negatif 100 mikroliter dan masukkan ke dalam sumur A1, B1, dan C1. Yang kelima, pipet kontrol positif 100 mikroliter masukkan ke dalam sumur D1. Yang keenam, tutup dengan kertasil dan homogenkan page secara perlahan. Yang ketujuh, inkubasi suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit pada inkubator instrumen. Yang kedelapan, tambahkan 50 mikroliter konjugat ke dalam sampel sumur yang berisi sampel atau kontrol. Yang kesembilan, inkubasi 37 derajat Celcius selama 60 menit pada inkubator instrumen. Yang ke-11, keluarkan dari inkubator dan cuci 6 kali dengan washer instrumen. Setelah itu, tambahkan 100 mikroliter substrat ke dalam sumur yang berisi sampel atau contoh. Setelah itu, inkubasi pada suhu kamar selama 30 menit dan tambahkan 100 mikroliter H2SO4 2N ke dalam setiap sumur yang berisi sampel atau kontrol. Setelah itu, yang terakhir, baca dengan reader instrumen. Pembacaan dari interpretasi hasil meliputi pembacaan hasil, kualifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil dari pemeriksaan ELISA. Intensitas warna campuran dapat diukur dengan spektrofotometer yang disebut dengan ELISA reader sehingga mendapatkan hasil berupa densitas optis atau OD. Dengan menghitung rata-rata kontrol negatif yang digunakan, didapatkan nilai cut-off untuk menentukan hasil positif negatif suatu sampel. Hasil OD yang berada di bawah nilai cut-off merupakan hasil dari negatif dan demikian juga sebaliknya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pemeriksaan ELISA. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama ada teknik pengerjaan relatif sederhana. Yang kedua, relatif ekonomis karena jenis antibodi yang digunakan hanya satu saja. Yang ketiga, hasil memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen walaupun kadar antigen tersebut sangat rendah. Setelah itu, saya menjelaskan tentang kelemahan metode ELISA. Yang pertama, pemeriksaan ELISA hanya mendeteksi antibodi dan bukan antigen. Yang kedua, pemeriksaan ELISA hanya terhadap antigen jenis IgG. Yang ketiga, pada umumnya pemeriksaan ELISA ditunjukkan untuk HIV tipe 1. Yang keempat, masalah false positif pada tes ELISA. Hasil ini sering ditemukan pada keadaan yang positif lemah dan jarang ditemukan pada positif kuat. Hal ini disebabkan oleh morfologi HIV. Hasil biakan jaringan yang digunakan dalam tes kemurniannya berbeda dengan HIV di alam.